Oke guys, jadi kali ini saya mau ngasih tips nih untuk yang memiliki masalah seperti ini. Mungkin pasti banyak di luar sana yang punya iPhone atau eh, memiliki masalah untuk iPhone yang tidak bisa dibuka karena masalah bautnya slack. Ya, bisa dicek, ini dilihat, ini bautnya berkarat kiri kanan. Jadi ini untuk iPhone X ini ada caranya ya. Mungkin kalau misalnya kita cek dari sisi LCD-nya, iPhone X sendiri ini memiliki kaitan di bagian bawah. Ini kita lihat ya, ini LCD-nya yang udah buka. Jadi ini LCD yang udah dibuka atau LCD baru ini berbanding dengan iPhone X yang dipasang. Oke, ini untuk mempermudah semuanya. Ini di bawah sini ada baut ya, ini baut nempel di sini. Nah, yang mengaitnya itu posisinya, yang bisa mengait di bodi itu adalah posisinya di sini. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi apabila kita bandingkan dan cek, jadi nanti ada di bagian-bagian sini yang mungkin akan menempel lebih keras. Kalau mengalami hal yang serupa, yang kita perlukan satu alat pembuka seperti ini ya. Ini lempengan besi seperti ini. Kalau nggak punya, mungkin bisa cari alternatif. Kayak gini juga bisa nih, tapi ini nggak terlalu kuat, terus cari yang tebal. Nanti untuk pembelian alat seperti ini atau sejenis ini, nah ini pembuka CD ya, untuk bagian sisi sini nanti kita kasih link deskripsinya. Oke, ini contoh kasus ya. Jadi ini kan udah pasti terkunci. Nah, kita coba buka dari sudut sisi lainnya, itu dari sisi sini. Oke, ini kita masukkan. Lalu kita putar ke arah sisi. Nah, oke, ini bisa dilihat, ini udah bisa lepas. Biasanya kalau yang masih original di bawah sini ada lem. Nah, cara untuk melunakkan lemnya apabila tidak memiliki blower atau pemanas, bisa juga dengan meneteskan alkohol ke bagian sini, sisi-sisi sini, untuk melumerkan lem ya. Ini contohnya, misalkan nih bagian sini, ini kan saya susah nih, tuh nggak nempel, saya buka gini nggak mau ngangkat. Ini kebetulan udah bisa ngangkat. Mungkin kalau ada yang di lem susah ngangkat, tidak bergerak sama sekali, bisa menggunakan yang namanya alkohol. Nah, gitu ya. Jadi ini contohnya ini ya, kita buka. Seperti ini ya, ini kita buka, ini udah kebuka nih, kelihatan nggak? Bisa kelihatan ya, tuh. Bagian tengahnya ini udah pasti nggak bisa dibuka karena ada baut, ini pasti mentok tuh, keras. Kita cari selainnya dulu, udah gitu kita geser ke sisi. Kita buka dikit, kalau udah bisa sisi, buka lagi dikit. Nah, di sisi, di sini kan kekunci ya, ada baut. Jadi kita bukanya itu ke sisi, ke sini, dan menuju atas. Nah, kalau bisa dengan kuku ya coba dengan kuku boleh. Kalau yang kuat, kalau enggak ya bisa menggunakan alat seperti ini ya. Kebetulan ini udah ada jedanya, jadi udah ada selanya. Tuh, ini kita buka. Oke, di sini tadi sesuai dengan LCD yang tadi, yang baru ini ada pengait. Tuh, ini kan ada kaitannya di sini. Jadi bagian sini apabila nggak bisa terbuka, ini harus didorong ke bawah, diintip sedikit di sebelah kiri sini. Ada kaitan. Nah, ini dikait, didorong dikit kaitannya biar terlepas. Lalu masuk sini. Ini juga ada kaitan, posisinya di sebelah sini ya. Nih. Sebelah kanan sini nih. Oke, sebelah. Jadi posisinya sebelah kiri dari speaker di bagian atas ini ada kaitan juga. Ini kita dorong.
apabila mesin mengait. Kemudian berikutnya, ini hati-hati di sebelah sini nih, sebelah kanan speaker. Ini di bagian mesin ada sensor true depth, sensor dot projector atau sensor true depth buat Face ID. Ini hati-hati jangan sampai terdorong. Jadi jangan terlalu masuk kukunya ke dalam, bisa merusak sensor dot projector. Nanti bisa dicek ya di bagian dalamnya. Ada kotak putih. Nah, itu hati-hati jangan sampai tersentuh. Ini juga untuk bagian dalamnya juga hati-hati. Jadi lebih ke arah luar. Ke arah sini kalau mau masukin sesuatu. Jangan ke arah dalam karena ada kamera. Ada sensor door projector juga di sini, harus hati-hati. Oke, ini udah kita buka ya. Udah sebagian ini kita buka. Nah, ini udah dibuka ya. Ini saya buka lagi sini. Oke, ini di ujung juga ada kaitan tuh ya. Jadi kalau yang nggak kuat buat ngedorongnya, kalau pakai kuku, kita pakai alat kayak gini, kita dorong dikit biar kaitannya lepas, kaitan LCD-nya. Nah, ini udah didorong, terus ini ya dorongnya seperti itu gitu, dicongkelnya biar lepas dari kaitan mesinnya. Ini udah terlepas. Oke, kita lanjutin. Ini masih nempel keras karena ada lem. Kita buka lagi, kita geser pelan-pelan. Nah, oke, ini udah bisa buka, ini bisa terlepas. Oke ya, ini bisa terlepas. Nah, ini ada kaitan satu, kita lepas lagi, putar ke bawah. Oke, nah dan akhirnya ini bisa lepas. Oke, jadi gini caranya ya, mungkin bagi yang mengalami kesulitan. Lalu setelah itu, kalau biasanya kita pasang iPhone itu dari posisinya di atas, sekarang kita ngebukanya dari atas dulu apabila mengalami hal ini. Lalu kita dorong sekarang ke bawah seperti ini. Nah, ini masih nyangkut nih, tuh. Ini masih nyangkut. Oke. Ini masih nyangkut. Kalau ada alat bantu lain, kalau di sini saya pakai alat ini ya, spooger. Jadi ini kita dorong aja bagian sini bawahnya. Hati-hati ya, ini kalau misalnya masih nyala, ini hati-hati bawahnya ini ada fleksibel semua. Kita dorong nih kakinya ke bawah sama mendorong ini bagian ini nih biar bisa lepas. Hati-hati ya, mungkin kalau ini yang saya cabut ini LCD-nya udah bermasalah, jadi saya masih tidak terlalu memiliki resiko yang besar karena memang mau diganti. Tapi kalau bagi yang LCD-nya masih baru, ya harus ini ya. Jadi ini didorong, posisinya gini, ini kita dorong, terus dorong ke situ gitu, dorongnya gitu, agar terlepas dari ininya. Tuh, ini udah dibuka ya, tuh ini. Jadi ini nih yang kita dorong tuh bagian ini nih. Kunci LCD-nya kita dorong gitu. Didorong terus dicongkel ke sedikit gitu. Ini harus hati-hati ya, guys. Jangan lupa ya, ini baut ini itu nempelnya di bagian frame ini. Jadi ini bisa lepas tuh. Ya, jadi harus hati-hati. Kalau ini masih nyala, ini mah rentan, ada resikonya pasti apabila tertekan fleksibel ini. LCD-nya ini bisa jadi garis hijau atau masalah lain. Jadi mungkin kalau mau coba kerja sendiri atau bagi siapapun juga ya tetap aja memiliki resiko ya. Semoga kalau misalnya mereka mengerjakannya dengan benar, mungkin nggak akan mengalami kerusakan hal yang sama. Oke, ini ya, ini jadi sudah terbuka, hasilnya seperti ini ya. Ini udah terbuka, ini baterainya sudah diganti, LCD udah ganti. Nah, ini yang tadi nempelnya yang sebelah kanan yang patah di LCD ini sudah beres. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang bagaimana nih bautnya dicabutnya. Kalau untuk mencabut baut ini yang di dalam sini nih yang udah menempel, ini kan ada baut nih ya, itu yang menempel itu perlu dibongkar semua portnya, lalu didorong. Kalau enggak ini harus diganti karena nggak ada solusi. Ini udah masuk sini nggak bisa dicabut. Satu cara portnya diganti. Terus gimana nih kalau masang LCD baru? Kalau ada LCD baru ya satu-satunya cara paling ini LCD yang lamanya atau yang barunya ini kita bengkokkan ya, guys. Nih contohnya kayak gini ya.
ini kan ada baut nih ya, ini lurus nih, ini bisa kita bengkokkan, kita dorong aja ke arah dalam, sana dorong. Nah gini kita tekuk aja, tuh hasilnya jadi seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kurang kelihatan. Nah tuh ini ya, posisinya jadi kayak gini nih, nekuk. Nah ini jadi posisinya seperti ini ya, jadi nekuk gitu, biar nanti kalau ada baut masuk tidak akan menekan ke bagian ini, jadi bisa masuk ke frame. Kalau misalnya masih satu yang lepas ya mungkin satu baut bisa, tapi kalau udah seperti ini ganti LCD ya kemungkinan besar bagian bawahnya nggak bisa nempel. Paling nanti coba dikasih lem LCD aja, lem LCD kayak gini nih, lem LCD kayak gini, bisa pakai lem kayak gitu ya. Oke, paling sekian itu aja dari kita. Kalau untuk yang mau bertanya juga atau yang memiliki hal yang sama untuk di Bandung, bisa datang ke toko. Ini Trax ini, cara ini bisa dilakukan untuk seri-seri iPhone, dari iPhone yang seri 6 sampai seri 11 mungkin ya, yang memiliki lengkungan seperti ini. Kalau seri 12 kelihatannya lebih sulit karena dia shape-nya rata dengan LCD. Ada cara lain mungkin saya akan coba kalau misalnya nanti ada cara lain, tapi kurang lebih poinnya sih satu. Jadi bukanya nggak bisa di bawah, kita buka ambil dari pinggir. Lalu ini kaitannya yang 3 ini yang paling sulit, biasanya kita dorong aja pelan-pelan didorong sehingga masuk. Hati-hati untuk sensor ini yang tadi saya bilang, sensor door projector ini, karena ini kalau bisa tertekan oleh sesuatu ke bawah ini bisa rusak dan bisa mati total, menyebabkan Face ID tidak jalan ya. Oke, ini sensor door projector, kamera juga ya, pokoknya untuk bagiannya hati-hati. Untuk titik-titiknya ini diingat-ingat aja, setiap iPhone memiliki bagian yang berbeda. Paling coba lihat aja di YouTube atau di gambar-gambar di Google untuk posisi LCD setiap unit iPhone yang akan coba dicabut dengan mengalami hal yang sama. Oke, jadi ini posisinya, ini bautnya tetap nempel karena udah karatan, nggak bisa dibuka, tapi ini udah bisa dibuka ya. Oke, paling sekian dulu, itu aja yang di Bandung yang mau servis. Kita juga ada TikTok kita ya, jangan lupa TikTok kita untuk masalah-masalah seputar iPhone. Sekian dan terima kasih.